Kayaknya sebelum mulai materi masih ada yang belum saling kenal nih. Yang sekarang tuh ya di- dibuka dulu sama ketua kelas nih, silakan. Hafalnya 2A. Ketua kelas untuk mimpin perkenalan yang masih baru hadir. Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwari Baturrahman, asal Cirebon. Sekarang domisili tinggal di Larangan. Saat ini saya sedang menjalankan usaha, yaitu namanya Dimsum Enako. Nah, Dimsum Enako ini lokasinya persis di seberang SSB Perum, Jalan Ciremai Raya atau Soto Spesial Boyolali. Nah, itu di seberangnya namanya Dimsum Enako. Untuk usaha dimsum ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Kita buka di tanggal 22 Agustus 2024. Ya, mungkin dari saya cukup, Ustaz. Silakan, gantian. Bismillah, perkenalkan nama saya Ilyas. Saya tinggal di Taman Kota Cipernah. Sementara ini saya masih bekerja di perusahaan distribusi FMCG. Ada usaha juga di eksterior sama interior ya. Workshop kita ada di Trusmi Pleret gitu untuk pagar, interior, kanopi dan lain-lain. Begitu, terima kasih teman-teman, salam kenal semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bambang Kurniawan, saya tinggal di Geraha Bukit Ciperna, Cirebon. Asli dari Jakarta. Sekarang aktivitas ya jualan mochi. Ya, cukup sampai. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Revinata. Aslinya dari Klaten, tapi kebetulan dapat istri orang Majalengka, jadi saya sementara domisili di Majalengka. Untuk usaha nan jauh di sana, jadi susah ceritanya. Terlalu panjang ya. Iya panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal jual beli ikan kemarin ya. Perkenalkan saya Karji Kurniadi, Haji. temennya Mas Sohib. Ya, saat ini saya lagi menjalankan bisnis produksi baju anak ya. Baju anak. Produksi, tapi kita langsung jual sendiri dengan sistem reseller dan grosir. Alhamdulillah sampai sekarang untuk tim produksinya masih kerjasama dengan konveksi, Ustad. Ya, semoga nanti dari sini kita mantep buat bikin konveksi sendiri. Alhamdulillah. Mohon doanya teman-teman juga, insya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Banyak vibes dari Ustadz Fabriza, banyak masukan juga dari beberapa pertemuan kemarin, dan langsung kita aplikasikan, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Aditya Firmansyah. Kalau aslinya dari Bogor, sekarang tinggal di Gagunung Sumber. Untuk aktivitas kita sekarang saya fokus ngajar privat ngaji, sama juga lagi ngebangun lembaga ngaji online. Terus selebihnya sampingannya kita buka showroom jual beli motor bekas baru juga. Kita udah buka showroom, ruko kita di Jalan Ki Ageng Tapa, Sumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Sujai, tinggal di paling jauh wilayah sini, sekitar 5 menit ya. Caracas. Untuk usaha kita distributor herbal, jadi semua insya Allah ada gitu kan. Jadi kalau di Google kita kasih nama Pusat Herbal Kuningan.
Jangan lupa bintang 5 nanti kasih bonus. Apa jahe merah? Ulasannya bintang 5. Jadi nanti yang ngasih bintang 5 ke saya screenshot kirim ke saya, insya Allah saya kasih bonus. Bonusnya black bonus, jadi hanya saya dan antum yang tahu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untungnya kalau bonus tuh boleh goror gitu ya. Ya, masalah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sohibudin, panggil Kang Oip biasanya. Saya sekarang aktivitas ya, alhamdulillah di Lapak Bangsawan ya. Itu penyedia kebutuhan protein untuk masyarakat ya, insyaallah. Dan aktivitas yang lainnya yaitu masih mengajar ya, mengajar pembelaan diri. Saya asli dari Cirebon, umur sekarang masih 33, alhamdulillah. Istri masih 1, anak 2, 3 ya sekarang ya, alhamdulillah. Lupa ini ya. Nah, tentunya sekarang alhamdulillah saya akan melanjutkan usaha ini kan lebih meningkat lagi ya ke depannya untuk laba ini. Berlebih dari saya untuk pengenalannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayan dari Cirebon. Kebetulan ini kita dari radio kita yang di Asuna. Namun secara pribadi saya juga ada usaha untuk usaha baju muslim, punya gerai saya di Kali Tanjung di depan Asuna. Sudah jalan dari 2017 sampai sekarang. Ya, ingin sharing, dapatkan insight juga dari Ustadz Abu Rijal dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak tambahan ilmu dan bisa dipraktekkan baik untuk radio kita ataupun secara pribadi. Terima kasih atas waktunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua ya? Yang kameramen belum. Oh, kameramen ya belum. Saya langsung sendiri aja ya. Saya layanin Bang Trias. Saya izin minta ini dulu nih. Air panas, air hangatnya ya. Duluan. Air putihnya duluan maksudnya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, di pagi yang cerah tapi tadi gerimis dan hujan ya, alhamdulillah. Semoga hari yang diberkahi, kita menerjang hujan di pagi hari cukup dingin, tapi alhamdulillah semoga dijauhkan dari bencana ya atau musibah, semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya nikmat dan karena Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul kembali dalam rangka kita memperbaiki diri ya, menambah ilmu, menambah pengetahuan supaya bisnis kita itu bisa berkembang dan berkah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi bukan hanya targetnya omset, tapi bagaimana harta itu menjadi kebaikan di tangan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpah curah kepada panutan kita, ya, suri tauladan kita, baik dalam ibadah, muamalah, ya, berdagang, berniaga ataupun hubungan kita dengan sesama, tentunya mengikuti tuntunan beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran Islam itu ya sudah lengkap. Tinggal kita terus mempelajari, menggali, memahami, dan mengamalkan. Dan tidak akan pernah selesai dari belajar ya, sebanyak usia kita, kayaknya nggak akan habis-habisnya gitu ilmu itu. Dan mungkin yang kita pelajari baru setitik air di tengah lautan, kan begitu. Tapi bukan berarti kita berdiam diri ya, pada akhirnya nanti kita banyak terjebak dengan kesalahan-kesalahan terutama dalam hal berbisnis gitu. Teman-teman semua,
meskipun ini perkenalkan ya, karena pertama nih perdana hari ini materinya kita direkam oleh tim TV radio kita, tapi rekaman nggak live, jadi jangan terlalu tegang. Tenang. Bisa diedit, santai aja seperti biasa belajar lah. Nanti malah nggak bisa nanya, nggak bisa mikir gitu, nggak keluar kita, takut ketahuan nih. Gitu kan. Biasa aja seperti biasa. Artinya mudah-mudahan materi yang disampaikan hari ini, diskusi kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Begitu ya Mas Adi ya. Nah, beliau kan sebagai direktur yang baru dilantik di TV radio kita. Ya. Kita nanti tinggal tunggu waktunya aja, tayangnya kapan, diinfokan, jadi kita bisa lihat, bisa ngedownload, atau mungkin motong video ya yang ada kitanya gitu kan. Minimal ada produk kita kan gitu kan. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini materi yang ketiga ya, pertemuan yang keempat, materi yang ketiga. Pertemuan perdana kan waktu di Cirebon di Mafed. Nah, 3 pertemuan masih tetap di tempat yang sama di Alonia. Ini saya sebenarnya hari ini lagi bahagia juga ini. Tadinya mau traktir nih, saya malah ditraktir sama Pak Ustadz ya, Masya Allah. Ternyata dia lebih bahagia dari saya berarti. Karena dulu saya sempat bikin waktu muda ya, ada pertemanan, persahabatan, cuman bertiga, berempat. Kalau berkumpul tuh gini, ini siapa yang traktir nih? Saya bilang yang traktir itu yang merasa paling bahagia. Kalau antum merasa diri antum paling bahagia hari ini, antum bisa nraktir orang lain. Berarti kalau yang nunggu ditraktir, berarti dia lagi sedih gitu kan. Soalnya pagi-pagi saya nunggu trailing 100 juta masuk transferan. Terus barusan ada yang ini lagi, Capri, Sad bisa kirim nomor rekening Sad katanya tuh. Enggak, tuh, tinggal lu transfer. Ya artinya semuanya kembali kepada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pergaulan itu ya memang kita lebih harus memberikan aura kebahagiaan kepada orang lain dalam kondisi apapun ya. Jadi kalau mau sedih kira-kira ketempok deh gitu. Jangan kelihatan sama orang. Padahal di belakang lagi dengerin utang kan gitu. Benar kan? Gitu. Iya. Ya, sesuai dengan yang kemarin kita sampaikan di grup, ya ada beberapa tema yang akan kita angkat di materi yang ketiga ini tentang bagaimana membangun personal brand dan budaya kerja di dalam usaha atau perusahaan kita. Ini sebenarnya adalah prinsip yang fundamental, ya, karena banyak orang berpikir bahwa membangun bisnis itu dimulai dari membuat produk atau bagaimana menciptakan omset. Padahal yang perlu kita persiapkan diantaranya yang fundamental itu bagaimana kita membangun personal brand kita, membangun karakter kita dan membangun budaya kerja. Karena sehebat apapun bisnis, kalau budaya kerjanya tidak dibangun dengan baik, biasanya tidak bertahan lama, akan rapuh, gitu kan. Apa yang dimaksud dengan personal brand? Ya. Intinya, namanya brand itu bagaimana orang lain, ya, melihat kita, memahami kita itu siapa. Kita itu bagaimana? Brand itu opini orang lain, opini masyarakat, opini orang yang bermuamalah dengan kita, gitu. Ya. Kalau kita punya produk brand, berarti kan bagaimana masyarakat mempunyai opini tentang produk kita. Tapi kalau personal brand berarti bagaimana antum tuh dikenal gitu. Ya saya terkenal, tapi terkenal apa gitu kan? Bisa aja terkenal gitu. Oh terkenal karena dia sering muncul
gitu kan. Ucul di mana? Oh itu yang dicari gitu kan. Terkenal tapi dicari gitu kan. Jadi buronan gitu kan. Artinya bagaimana kita itu bisa dikenal oleh publish, oleh masyarakat, dikenal sebagai apa dan bagaimana. Itulah personal brand. Lebih apa kesan orang lain tentang antum. Dikenal baikkah, dikenal rewelkah, dikenal pelitkah, dikenal amanahkah, dikenal curangkah, dikenal suka telatkah, ya kan? Itu kan yang akan melahirkan brandnya kita. Oh, si itu mah memang pasti telat kalau datang, ya kan jadi brand. Oh, dia tuh telatan, bukan teladan, kan gitu kan. Nah itu yang harus kita bangun dulu sebelum membangun bisnis secara luas. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah juga sebelum diangkat menjadi Nabi, ya di usia 40 itu, memang sudah dibentuk personal brand menjadi sosok manusia yang al-amin, benar-benar terpercaya, benar-benar amanah, ismual bohong lah gitu. Jadi kalau antum sampai setiap orang ya, jumhur teman-teman antum gitu, oh ya kalau Ang Oib ngomong ismual bohong, udah keren itu, mual ngawadul gitu, mual bohong, mesti benar, keren amat itu, kalau udah levelnya itu kan, ya. Jadi itu sebenarnya yang fundamental, karena seberapa orang akan tertarik dan percaya sama antum. Karena kan banyak yang mau mulai bisnis tuh, produk apa ya, gitu kan, bisnisnya apa ya, buka toko di mana ya, tidak melihat diri kita itu siapa. Ya kan, harusnya dimulai dari kita ini siapa, bagaimana kita ini dikenal orang lain, itu penting sekali. Jadi menciptakan sosok kita ini yang harus bagaimana, tapi bukan pencitraan ya. Kalau pencitraan kan penuh dengan kepalsuan, settingan. Artinya hanya dipublish di media, tapi hakikatnya tidak yang sebenarnya. Sebagaimana dulu para zaman sahabat, ya, sholat bersama, puasa bersama, tapi hatinya sebenarnya benci dengan Islam, yaitu kaum munafik. Jangan sampai pencitraan. Artinya kalau kita memang pengen syariah, memang dari hati kita pengen syariah. Kalau kita pengen amanah, pengen jujur, memang dari diri kita, bahwa kita memang harus jujur sebagai pedagang, sebagai harus orang yang dipercaya. Bukan pencitraan, jujur ketika bisnis, tapi di belakang ternyata nikung. Ya, tahu-tahu menikung dan nusuk dari belakang. Pengen jalur cepat, bypass. Ya. Cepat omsetnya, cepat dapat untungnya, tapi cepat juga nanti hancurnya. Kemarin saya sampaikan di grup mengenai personal brand, kita membangun 7M. 7 miliar berarti ya. Amin itu kan. 7 miliar, amin. Yang pertama, 7M ini adalah membangun diri kita menjadi pribadi yang menarik. Menarik apa ini kan gitu kan? Menarik investor apa menarik apa nih? Kira-kira. Yang menarik tuh orangnya ya harus kita menjadi pribadi yang asik, yang memang orang tuh suka ya, seneng. Apalagi kita sebagai pedagang atau pembisnis, belum apa-apa, baru ketemu udah wajahnya cemberut, ya tidak smile gitu. Ini hari ini juga memang saya agak dipaksakan untuk bisa senyum ini. Soalnya kondisinya lagi beda, ya hampir sama dengan Ustadz Jai. Lagi kondisinya agak ngedrop nih, agak ngedrop. Tapi kita komitmen untuk belajar, mudah-mudahan
kita tidak lupa untuk tersenyum, gitu kan, masih punya energi untuk tersenyum. Jadi menjadi pribadi yang menarik. Kalau dalam ilmu-ilmu customer service itu ada yang namanya 1 menit pertama atau 30 detik mungkin ya, gitu. Artinya kesan pertama orang berjumpa dengan kita itu menarik nggak? Kalau udah baru ketemu udah antipati, udah a priori, udah kok saya kayak diremehkan, kok saya nggak dipedulikan, gitu kan. Ini sesuai dengan sunnah Nabi nggak? Tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Kalau Nabi itu menganjurkan kita untuk murah senyum. Kemudian Nabi juga mencontohkan kalau kita berbicara dengan orang lain kan dilihat orangnya. Bukan ngobrol sambil pegang HP kan. Iya Pak, iya Pak. Atau jadi gimana kalau kita lagi pesen ya ke customer situ di kasir misalkan, tapi kasirnya nggak lihat kita kan gitu kan nggak menarik kan. Artinya kesan pertamanya sudah tidak memberikan rasa yang nyaman. Jadi dimulai dari diri kita dulu sebelum kita mengajarkan karyawan, mengajarkan timnya kita. Bagaimana kita ketika berjumpa dengan orang ya langsung merespon, menyambut dan sebagainya. Ya. Menjadi pribadi yang menarik. Gitu. Tapi tujuannya bukan menarik akhwat-akhwat yang di sebelah gitu ya. Itu beda lagi nanti ya. Intinya kita lebih kepada bagaimana menciptakan hubungan baik, ya kan? Baik dengan stakeholder, dengan mitra, dengan konsumen. Jadi pribadi yang menarik dulu. Enak gak sih kalau ketemu sama Mas Karji gitu kan? Gitu. Kemudian yang kedua, menjadi pribadi yang meyakinkan. Ini naik level nih, bukan hanya menarik nih. Naik level, meyakinkan. Yakin gak nih kalau sama beliau ini tepat gitu kan? Contoh, misalkan dalam perjanjian ketemu, misalkan janji ketemu, seberapa yakinkah dia bakal datang kan gitu? Ada yang rumusnya 50-50 katanya. Insya Allahnya 50-50. Nah, itu sangat menentukan. Orang akan mau bermuamalah dengan antum, apalagi dengan kontrak kerja. Karena meyakinkan ini nanti akan berhubungan dengan komitmen kita kan. Misalkan saya pesan produk ke Mas Ustadz Jai misalkan. Ustadz, nanti kirimnya produk ini. Ya besok kirim jam sekian. Tungguin nggak ada. Terus kirim lagi. Kapan? Oh lupa, besok lagi Selasa. Nah, kalau ini terus-menerus berulang, akan menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Karena namanya kalau uzur itu kan hanya sekali-kali. Karena antum ada penghalang, gitu kan. Ya mungkin bannya bocor. Masa ban bocornya tiap kali berangkat gitu kan? Atau ada hujan badai. Kita maklum, tapi berusaha bagaimana jangan jadi kebiasaan. Kita ingat di dalam hadis ciri-ciri orang munafik apa aja, Mas Aditya? Coba tanda-tanda orang munafik itu ciri-cirinya apa? Kenapa? Yang tiga tanda orang-orang munafik tuh. Coba di Google, baca. Ketika berkata dia dusta, bohong. Ketika diberikan amanah dia khianat. Terus yang ketiga, ketika berjanji dia ingkar. Sekarang pertanyaannya gini, ada nggak di antara kita yang nggak pernah bohong? Kayaknya udah langsung masuk surga deh. Nggak ada kan? Pasti pernah. Terus kalau pernah bohong, apakah kita termasuk munafik? Tidak. Ya, yang dimaksud di sini
adalah kebiasaan, karakter. Berarti dia lebih banyak bohongnya daripada benernya. Sampai di mana tadi? 3 tanda orang. Ya. Jangan sampai 3 tanda ini menjadi karakter. Tadi ketika dia berjanji dia ingkar. Ada nggak di sini yang nggak pernah sama sekali ingkar janji? Minimal sama istri lah. Ya kan? Ada, karena itu udah manusia, kekurangannya di situ. Pernah bohong, pernah ingkar, pernah khianat. Tapi jangan menjadi kebiasaan. Jangan jadi karakter. Ibaratnya kita pernah janji ketemu nih. Saya sama Ustaz Jai mungkin sering ketemu. Pernah nggak saya nggak hadir, nggak datang? Ya mungkin pernah. Tapi persentasenya berapa? Karena secara akhlak ada nggak yang 100%? Hanya Nabi. Tepat gitu kan. Minimal janjian sama Bang Ohib tuh ya dari 100 janji 1-2 lah yang loss gitu kan. Tapi kalau dari 10 janji ternyata cuma 2 yang ditepatin. 8-nya hilang gitu kan. Nah itu kan akan membangun brand. Wah ini saya kalau sama Bang Ohib udahlah terserah dia aja deh mau datang mau enggak. Akhirnya kan padanya kayak gitu. Akhirnya kita tidak yakin dengan janjinya beliau. Ya mohon maaf, kalau dalam membangun karakter itu sebanyak apapun kita mencari alasan, orang lain tidak butuh itu. Bener nggak? Nggak butuh itu. Karena alasan itu sesuatu yang diterima kalau memang bukan kebiasaan. Oh, Avanza banyak bocor, oke diterima karena ada uzur. Tapi kalau berulang kali, orang tidak akan melihat alasan lagi. Itu namanya membangun kebiasaan. Seharusnya kita ketika sudah seperti itu kondisinya, bukan mencari alasan, tapi mencari solusi. Gimana nih supaya kita tepat waktu gitu kan. Supaya kita tepat janji. Ini mohon maaf, ini benar-benar fundamental. Karena ketika antum sudah banyak orderan sama customer, terus customernya selalu lost lagi, ya nggak dilayani atau nggak dikirim, nggak sesuai perjanjian, customer akan lari nggak? Akan lari. Nggak jelas nih ini bisnis. Kita order kok nggak dikirim-kirim. Gitu kan. Nah ini akan berbalik dampaknya kepada kita. Nah, jadi harus menjadi pribadi yang meyakinkan. Bukan hanya menarik tapi yang meyakinkan. Ya, ketika diamanahi, ya dia tidak khianat. Ya, sesuai dengan amanahnya. Baik itu dalam hal dakwah, dalam hal sosial, dalam hal bisnis, ya, dalam masalah sosial misalkan. Kalau antum open donasi untuk sembako, ya memang diperuntukkan untuk sembako sesuai dengan amanahnya. Gitu. Orang nitip nih uang, tolong belikan buat A, ya memang untuk itu. Ya, sesuai dengan peruntukan amanahnya. Gitu. Jangan sampai, jadi amanah itu salah satunya tandanya ya kita menunaikan sesuai dengan hak, gitu. Itu amanah. Artinya jangan sampai kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Yang kedua, menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya. Artinya sesuai dengan peruntukannya. Ya, apalagi kalau di perusahaan kan direktur keuangan misalkan atau uang. Ya, udahlah pakai mana dulu. Akhirnya tanpa kebijakan yang dimusyawarahkan, nah ini akan menjadi konflik kan, menjadi kerusakan. Gitu. Mana uang saya yang kemarin? Aduh, maaf, saya pakai dulu buat beli Pampers. Nah kan udah, loh kok nggak izin dulu? Itu kan uang saya kan begitu kan. Soalnya saya pernah dalam suatu sirka bisnis, ya, saya periksa laporan keuangan neraca, ternyata ada utang lain
ada piutang, berarti piutang yang buat perusahaan kita ada piutang, ada uang di luar. Ini piutang apa kata saya tuh? Sehingga kasnya itu berkurang, kas operasionalnya berkurang, tidak seperti biasanya. Kok muncul piutang? Kan kas pindah ke piutang jadinya. Saya selidiki ke bagian operasional, dicecer terus, akhirnya dia ngaku bahwa uang operasionalnya saya pakai dulu Pak, saya pinjem buat kepentingan pribadi dia, kebutuhan pribadi dia. Loh, pinjem itu ke siapa? Nggak ada di atas kertasnya, nggak ada transaksinya. Karena dia pegang duit, saya minjem kepada diri saya, begitu. Kan minjem itu kepada pemilik. Kalau pemiliknya ada perusahaan, ya ke perusahaan. Kalau pemiliknya adalah ownernya, ya ke ownernya. Pinjam, ada pencatatannya. Sehingga piutang itu menjadi halal. Ini muncul piutang, Pak. Piutang apa? Akhirnya kas operasional, pas mau belanja, nggak ada duit. Nah ini kan jadi nggak amanah. Padahal dia mengakui bahwa dia punya utang, tapi kan pengakuan itu tidak dilegalkan, benar nggak? Belum ada persetujuan dari pemilik. Dan ini suka terjadi kadang. Kita sebagai para aktivis sosial, dakwah, ya, kalau antum periksa ya keuangan di masjid, di DKM, ya, saya pernah memeriksa beberapa, ya misalnya sharing lah, artinya diskusi, coba kas masjid itu ada berapa? Oh 50 juta sekian. Pernah nggak berpikir di cash opnam, kas TKM, cash opnam, kita cek betul nggak saldo itu ada segitu, 50 juta sekian. Akhirnya cek coba rekening, di rekening, oh ada rekening, ada berapa? Ada 25 juta. Oh ada kasnya ada berapa? Ternyata ada selisih kas. Ada kekurangan 15 juta katakan. Nah 15 juta ini di mana? Oh dipinjam si fulan, dipinjam si fulan. Tanpa pencatatan, tanpa izin. Ini uang DKM emang uang pengurus DKM? Apa uang masjid? Ya mohon maaf ini kritisi ya, artinya kita kalau mau jadi pengurus DKM pun harus siap dengan amanah itu. Sebelum kita mengoreksi para koruptor, para pejabat, kita ngurus masjid pun ya jangan hati-hati memegang amanah uang. Oh di si fulan nggak ada catatannya Pak. Terus nagihnya gimana? Izinnya ke siapa? Pernah nggak ngalamin begini Pak? Pernah ngalamin ya? Atau yayasan juga begitu kan? Yayasan, oh ada kasnya sekian. Ketika diaudit kas, oh ada di si fulan. Ya bukan tidak boleh minjem, tapi harus prosedural kan, sesuai dengan aturan yang ditetapkan di yayasan itu. Jadi melebar ke yayasan. Contoh. Artinya kan kita kembali ke diri kitanya. Kita jangan menjadi pribadi yang seperti itu gitu. Artinya kan membangun itu kan nanti bisa membangun yayasan antum, membangun DKM, ya, masjid, membangun perusahaan. Dimanapun kita berada, ya kita jangan menjadi orang yang keluar dari amanah. Gitu. Ya, itu yang harus kita jaga. Sehingga meyakinkan ini menjadi orang yang amanah itu bukan sekedar kita amanah atau bisa menjaga harta, tapi juga disiplin dalam masalah harta. Disiplin itu nggak jorok gitu, nggak jorok. Artinya dalam masalah keuangan antum bisa disiplin dengan rumus 3T. 3T. Apa 3T? Tercatat, terukur, dan terkontrol.
Ini masalah disiplin keuangan. Itu rumusnya 3T. Tercatat, terukur, terkontrol. Apalagi kalau masalah usaha. Gimana kalau ada operasional yang tidak tercatat? Kan masih ada selisih. Bingung, ini kok kurang 5 juta kemana gitu kan? Karena ada pengeluaran yang tidak tercatat. Atau ada pemasukan yang tidak tercatat. Kalau tidak tercatat, berarti ada lebih kas. Jangan-jangan masuk kantong. Ya kan? Kita punya kasir, semuanya harus terinput. Tercatat. Kalau ada penjualan tidak tercatat, terus uangnya kemana? Ya kan? Nah itu kan bagi celah untuk tidak amanah. Terukur. Ya, segala sesuatu terukur. Dalam ilmu akuntansi itu keuangan tidak ada yang namanya angka pasti. Yang ada adalah angka wajar. Betul nggak Pak? Angka wajar. Wajar. Contoh misalkan kita nih rapat. Ya, rapat meeting di sini. Ya, perusahaan atau usaha kita rapat nih sama manajemen apa. Di kedai kopi Alunea. Kira-kira klaim biaya konsumsinya misalkan 5 juta. Wajar nggak? Kira-kira kalau rapatnya di sini sejumlah ini 5 juta. Kan tidak wajar. Berarti tidak terukur. Ya. Wajar itu terukur, berarti ya wajarnya berapa? Selevel kita di kedai kopi, oh paling 500.000. Sehingga operasional itu harus terukur. Semua biaya-biaya personal antum harus bisa terukur. Misalkan pengeluaran perusahaan, ya, wifi, tahu-tahu tagihan wifi per bulan 2 juta. Ini sebenarnya wajar nggak bagi perusahaan antum 2 juta? Syukur-syukur kalau kita membuat biaya personal terukur tuh di bawah wajar malah. Berarti lebih efisien. Umumnya wifi di rumah itu ya orang bayar 250. Umumnya kan wajarnya ya. Ya mau IndiHome atau apa 250, 300. Oh enggak, saya mah bayar sebulan tuh 150. Lebih hemat. Kenapa? Saya bagi 2 sama tetangga sebelah. Bisa nggak? Ah bisa aja. Saya pasang, sambungin router ke tetangga sebelah, patungan yuk. Ah, efisien. Kenapa bagi 2? Orang di rumah cuma pakai HP doang. Ngapain 50 Mbps cuma HP doang kan gitu. Dia di bawah wajar, berarti lebih efisien. Tapi kalau di atas kewajaran, antum mulai itu bisa terjadi pemborosan, israf, pemborosan. Artinya mengeluarkan biaya-biaya ya di luar kewajaran. Memang dibutuhkan, wifi itu dibutuhkan, tapi di luar kewajaran. Listrik, ya. Listrik kita butuh, tapi wajar nggak nih dengan penggunaan kita? Ya, listrik. Ya. Jangan-jangan di luar kewajaran. Jadi bisa dihitung. Jadi kalau antum pengen dapat laba yang lebih menarik, ya, lebih menguntungkan, operasionalnya di bawah kewajaran, efisiensi. Kayak saya daripada bawa ngirim barang pakai mobil, mending pakai motor. Selama masih muat di motor, sampai orangnya nggak kelihatan, gitu kan. Ya selama safe aman. Tapi kalau menimbulkan resiko, ya mudarat, kecelakaan atau jatuh, resiko ini bisa lebih besar kerugiannya. Kalau terlalu overload, akhirnya nikung kepleset, jatuh, kerusakan barang, nah itu juga harus dilihat resikonya. Jangan sampai antum efisiensi tapi menimbulkan resiko yang lebih besar. Irit, tapi rusak besoknya kan gitu kan. Nah, harus ada analisa ke sana. Silakan yang mau diminum dulu Pak. Saudara. Baik, lanjut ya. Sampai apa tadi 3T ya? 3T. Nah, ya itu contoh-contoh aja, contoh-contoh yang sehari-hari.
kita bisa terapkan baik di rumah ataupun di perusahaan. Contoh ini, kita hobi ngopi, silakan, tapi terukur. Berapa kos antum untuk ngopi? Jangan sampai tidak terukur. Ketika tidak terukur, akhirnya tidak terkontrol, Pak. Lost control, ternyata saya ngopi sebulan bisa 2 juta. Padahal penghasilan bersih saya 3 juta. Atau 2/3 buat ngopi, gitu ya. Jadi harus terukur dan terkontrol. Ya selama itu halal dan bermanfaat, nggak masalah di budgeting, tapi terukur, kontrol. Saya juga hampir tiap hari ngopi, Pak. Pengeluaran kopi saya itu sekitar 1,5 juta per bulan. Gampang hitungnya, kalau 2 kali ngopi udah 50.000. Betul nggak? 2 kali ngopi 50.000, kali 30, 1,5. Berarti kan penghasilannya harus berapa kali lipat dari kebutuhan ngopi gitu. Ya dulu kan saya levelnya ABC dulu. Ya dulu kan ABC. Iya. Malah harus berapa kali lipat kan? Ya minimal 10 kali lipat gitu kan. Nanti kalau antum kepengeluarannya lebih besar buat kopinya dibandingkan buat istri, kira-kira istri antum nerima nggak? Setengahnya. Setengahnya ngopi, setengahnya buat istri di rumah. Waduh, sungguh terlalu. Pasti cemberut ya. Itu senang sendiri aja itu kan. Ya bukan, artinya laki-laki suka ngopi, apalagi pembisnis ya, pekerja, selama itu kopi itu halal dan meningkatkan produktivitas antum, why not? Kan boosternya itu. Kita butuh booster gitu, booster sesuatu yang halal dan menyenangkan, sehingga kita kan semangat kerjanya naik, produktivitas naik, nggak apa-apa, tapi terukur. Berapa antum ngopi sebulan gitu. Jadi di rumah juga saya mengukur berapa kebutuhan listrik, berapa kebutuhan wifi, berapa kebutuhan ini, terukur. Sehingga ketika over ya berlebih di angka wajar, ada apa ini kan begitu. Ada yang salah, apakah tiap malam lampunya nggak dimatiin ya, atau AC nyala terus nggak ada orangnya, kan bisa aja kebocoran-kebocoran dari hal-hal yang sepele gitu. Kalau di sini kan alhamdulillah nggak ada yang rokok ya gitu, jadi tidak ada pemborosan dari sektor merokok, tapi kan ngopi kan gitu ya. Gitu. Yang halal ya, jadi 3T itu akan bermanfaat. Balik lagi ke personal brand ya. Yang ketiga harus punya sifat melayani, karena hakikatnya owner bisnis itu adalah pelayan. Kita tuh melayani, bukan punya karakter bosi. Kalau bosi itu pengennya nyuruh, pengennya dilayani ya. Harus punya sifat melayani, meskipun kita ownernya gitu, meskipun kita bosnya, layani dengan baik mitra antum, konsumen gitu ya, nggak masalah. Bahkan tidak perlu orang tuh tahu bahwa saya bosnya kan, sebenarnya nggak perlu tahu kan, yang penting saya melayani kan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa melayani, sifat kita harus bisa melayani. Apalagi kita sebagai tuan rumah kedatangan tamu, Masya Allah, alhamdulillah, cappuccino baru datang. Jadi melayani itu hilangkan jubah kebesaran kita. Jangan merasa diri kita itu siapa. Oh, saya adalah ustadz besar. Oh, saya adalah pengusaha besar. Oh, saya direktur. Nggak perlu. Karena Nabi kita juga ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan demikian. Ya, bisa melayani orang lain. Dalam hal yang sepele apapun, ada orang yang butuh air minum, ya kita ambilkan air minum. Ada butuh orang yang bisa dibantu, kita bantu. Harus punya jiwa melayani.
Jangan masa enggak itu bukan pekerjaan saya. Melayani itu pekerjaan kita, nggak ada grade-nya. Layani, apalagi karyawan kita lagi nggak bisa kan. Bukan jadi pelayan ya, tapi punya sifat melayani. Gitu. Soalnya kan ada yang mengkritisi begini, kenapa sih dalam Islam tuh seorang istri yang soleha itu, yang baik itu seperti babu gitu, seperti pelayan. Laki-laki itu harus dilayani, harus bikin kopi, ya nyuci baju, ya masakin. Nah berarti perspektif yang salah, karena merasa dirinya sebagai pelayan. Punya jiwa melayani itu bukan menjadi pelayan, salah. Ya kalau istri kita menganggap istri kita menjadi pelayan, ya udah aja gaji pelayan. Mana? Gaji pelayan yang digaji. Sifat melayani itu sifat menyenangkan, menjadi orang yang siapa yang layak untuk kita layani, begitu. Nanti kalau istri berpikirnya bahwa saya adalah pelayan suami, kan apa, sebagai pelayan, sifat melayani, bukan babu, bukan, tapi harus melayani, kan begitu. Soalnya pernah ada kritisi begitu, ya, karena konsep Islam itu kan ya justru saling melayani, kan begitu. Yang keempat adalah karakter memaafkan. Maafin sekali, maafin 2 kali, maafin 3 kali, maafin 4 kali, tinggalin. Maaf ya udah 3 kali, saya tinggalin aja deh gitu. Bener gak Pak? Cukup 3 kali lah katanya gitu. Ya memaafkan juga ibaratnya sesuatu yang kita memberikan uzur kepada orang lain. Tapi bukan berarti memaafkan itu kemudian kita harus bisa berjalan bersamanya. Ya, contohnya gini, ketika ada karyawan yang mungkin fraud gitu ya, nggak jujur, ya, kita bisa aja memaafkan. Tapi belum tentu bisa bekerja sama dengan kita untuk seterusnya. Bukan berarti kita masih dendam atau benci. Nggak apa-apa, oke, kita maafkan. Tapi karena kesalahan ini fatal, mungkin antum lebih cocok bekerja di tempat lain. Secara ininya kita maafkan. Tapi secara uangnya kembalikan dong. Kembalikan kepada yang haknya. Pernah Anda ngalami nggak punya karyawan fraud? Penggelapan uangan pernah? Saya pernah 40 juta. Gitu. Ya, saya pilihannya mau diselesaikan baik-baik, kita hot, tidak akan up, dah sepi, tapi kembalikan, meskipun dengan cara diangsur, silakan baik-baik. Tapi kalau tidak kooperatif, tidak mengembalikan, ya kita lapor ke yang berwajib, berwenang. Artinya kalau pengen menyelesaikan dengan baik-baik, ya sudah kita maafkan, tapi itu dikembalikan. Akhirnya sepakat dikembalikan dengan cara diangsur. Alhamdulillah nggak nyampe setahun selesai. Ya sudah, tapi ya mohon maaf nggak bisa lagi bekerja sama. Gitu. Tapi secara karakter kitanya harus memaafkan. Jadi bukan berarti selalu harus bisa bekerja sama, kan begitu. Atau mungkin punya sirkah, ya, punya bekerja sama, kita dikhianati, ya diselesaikan dengan baik-baik, islah, saling memaafkan, haknya saling dikembalikan. Tapi bisa jadi kita nggak bisa berjalan bersama. Saya sudah nggak pas, nggak cocok dengan antum, nggak masalah, tapi memaafkan. Cuman dalam masalah hak harus saling mengembalikan dan harus saling ridho. Kecuali antum meridokan, udah nggak apa-apa lah, sok aja. Apa yang harta ana di antum, ana ridokan nggak masalah. Ya.
Tapi kalau belum ridho ya antum punya utang, harus balikin kan gitu. Kemudian yang kelima adalah karakter memudahkan. Jangan dipersulit urusan itu. Jangan konsepnya birokrasi. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jadi harus dibalik, jangan konsepnya birokrasi kan gitu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Asir walatu asir. Jadi harus dipermudah lah urusan itu. Harus ada fleksibilitas, kebijaksanaan, ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan mudah, ya sudah. Artinya nggak perlu kaku dalam membuat SOP. Oh, nggak ada SOP-nya Pak, gitu kan. Selama itu mungkin dilakukan, nggak masalah. Contoh misalkan kita bawa makanan seperti ini. Ini enak di sini kan boleh bawa makanan tuh kan. Izin dulu boleh. Boleh nggak saya minta wadahnya? Alhamdulillah dapat kemudahan, malah dikasih wadah. Hal-hal yang sepele seperti ini orang akan merasa nyaman. Berarti kita diakui, pengakuan. Bener nggak? Diakui, bukan orang lain. Sehingga yang seperti ini menjadi loyal customer. Orang tuh, wah kok enak apa yang saya itu diperhatikan. Karena kebutuhan orang itu sebenarnya custom itu personal, individu. Tidak akan mungkin sama. Selalu ada hal yang berbeda. Gitu. Nah, ketika ada orang yang berkebutuhan khusus, ya kita permudah. Mungkin secara umum produk saya begini gitu kan. Pelayanan saya begini. Oh, ini berkebutuhan khusus nih. Kalau berkebutuhan khusus opininya disable ya, dia Pak? Disable ya. Berkebutuhan khusus tuh bukan itu maksud saya. Maksudnya orang ini kondisi khusus gitu. Bisa jadi dia ustadz yang sibuk waktunya kan, bisa nggak diantar? Ya diantar lah gitu kan. Harus lebih kondisional. Apalagi custom yang memang dia loyal, artinya selalu repeat tuh. Jadi PR kita ini namanya memaafkan, memudahkan, melayani. Kita lebih banyak menjaga custom yang sudah repeat tuh, yang sudah loyal, itu harus jaga. Jangan selalu fokus menambah pelanggan. Nambah pelanggan bagus, tapi kan belum tentu pelanggan baru itu akan selalu beli. Tapi orang yang sudah selalu beli, antum harus jaga baik-baik. Contoh misalkan, ya, saya belanja ke antum berapa per bulan? Ada catatannya kan, Ustaz? Beli susu, beli herbal, beli madu. Wah, Abu Rizal nih belanja sebulan tuh rata-rata 1 juta. 1 juta kan? Misalkan, nggak tahu bener nggak ya? Misal, setahun berarti 12 juta. Nah, ketika tidak dilayani dengan baik, ya tidak kita jaga, hilang tuh omset 12 juta per tahun. Kalau ada 10 orang yang hilang, berarti 120 juta. Sebenarnya kan namanya customer loyal itu omset yang sudah jelas gitu. Orang tuh udah cocok dengan antum, udah cocok dengan produk antum. Gimana kita menjaga dia terus enak dengan kita, berhubungan baik dengan kita. Daripada fokus nambahin, malah yang lama hilang. Yang baru kan belum tentu terus-menerus beli. Jadi bikin daftar customer loyal tuh ada berapa orang. Karena customer tuh ada yang sekali-kali beli gitu kan, ada yang rutin beli, dibikin daftarnya. Ini yang kita jaga nih, bener-bener nih. Udah punya daftarnya customer loyal? Nah, bener-bener di servis. Bahkan bila perlu dikasih reward, ya kasih bonus.
gitu kan. Kalau misalkan mau lebaran kasih bonus atau terserah lah model gimmick-gimmick atau yang menyenangkan kan gitu. Kemudian yang keenam adalah memelihara atau peka dengan kondisi, baik itu kondisi lingkungan, kondisi sesuatu. Jangan sampai kita menjadi orang yang apatis, tidak peka dengan keadaan. Harus punya sifat simpati, empati, orang yang perlu dibantu. Peka itu begini Pak, ya punten nih, kalau ya Sunda kan kadang-kadang suka ada acara tablik akbar ya. Ada konsumsi minuman, kadang-kadang snack apa. Pertanyaannya, berapa banyak jamaah yang meninggalkan sampahnya begitu saja, berapa banyak jamaah yang memang beresin tuh sampahnya dia sendiri, atau mungkin beresin sampahnya orang. Nah ini kan kepekaan Pak. Habis makan, minum, udah mah gratis, tablik akbarnya gratis, dapat snack gratis, sampahnya aja nggak diberesin. Suka lihat nggak? Banyak apa sedikit? Lebih banyak kan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu baru kelihatan? Baru kelihatan? Baru ya? Apa udah di situ? Oh. Masak dulu nasi goreng. Bisa masak ya, apa ya? Perlu meja nggak? Kepekaan tuh yang paling rendah itu seperti ya amal soleh menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu cabang iman terakhir tuh di kitab Imam Baihaqi, judulnya 77 cabang iman. Di paling terakhir tuh cabang ke-77 membersihkan gangguan dari jalan. Itu kan orang yang peka. Oh, ada sesuatu yang membahayakan buat orang lain. Oh, ada sampah berserakan. Dia peka dengan kondisi. Nah, itu akan melatih antum nanti di perusahaan ketika antum bisa peka dengan kondisi. Peka dengan teamwork. Misalkan, wah, kayaknya karyawan saya nih lagi ada masalah berat nih. Kok murung terus. Nah, itu kan peka. Mungkin juga dengan bos antum. Kenapa nih bos kok? Nah, peka. Ya minimal kalau yang udah punya istri, peka sama istri. Dan itu pekerjaan yang susah ya. Habis nggak peka gitu. Habis nggak ngomong gitu. Itu dilemanya para suami. Ayo jalan-jalan gimana? Mau makan di mana? Terserah Abi aja gitu. Ya udah nasi goreng yuk. Enggak suka. Ya nasi Padang pedas. Aduh, apa ini kan? Ya Abi aja sih nggak peka gitu. Oh ternyata pengen seblak kan. Aduh, itu luar biasa. Itu sampai hari ini belum selesai itu. Perdebatan panjang itu kan. Sampai hari ini kita belajar peka, ternyata belum tamat itu. Diem aja burung, apa ini? Abi nggak tahu ini tanggal berapa. Aduh, ya udah itu ya. Tapi ya memang bagi karakter kita harus membangun kepekaan. Jadi nggak pernah ada selesai itu Pak, bangun kepekaan. Peka dengan kondisi perusahaan, kondisi keuangan, kondisi karyawan kita dengan kondisinya bagaimana. Peka itu betul-betul ilmu yang sangat bermanfaat. Termasuk kondisi ekonomi global juga harus peka kan gitu. Wah ini mana nih daya beli masyarakat turun, kan kita harus peka. Ya, peka bisa dengan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, mengumpulkan testimoni. Itu kan kepekaan antum. Antum misalkan punya produk, dengan memperbanyak data testimoni, kan itu kan kepekaan antum bagaimana
kondisi usaha yang sebenarnya antum tuh benar-benar disukai ya, dibutuhkan oleh customer atau tidak. Bikin testimoni misalkan. Tapi kalau testimoni tuh jangan yang bagusnya aja. Nantinya malah nggak peka untuk memperbaiki diri. Jadi minta testimoni itu ya yang bintang 5 terus gimana? Tapi kalau sesuai sih nggak apa-apa ya. Gini, sebelum bintang 5, kalau antum belum bisa bintang 5, sampaikan dulu kritisinya, sarannya. Nanti setelah kita perbaiki buat antum, kasih bintang 5. Karena kadang-kadang customer kan, enggak dulu saya pesan nggak ada terus barangnya, gimana saya mau bintang 5? Antum kasih kompensasi apa, diperbaiki. Sehingga yang mau bintang 1, bintang dulu, nanti dulu jangan kasih bintang. Perbaiki dulu. Udah oke, udah bagus, kasih bintang 5. Gitu. Jadi siap menerima komplain. Yang ketujuh adalah menjaga hubungan baik. Nah, ini biasanya ya menjaga hubungan baik itu ya dari mulai kita awal kenal, awal orang beli sampai setelah selesai kan. Supaya tadi kan customer loyal tetap terjaga. Hubungan baik dengan mitra, dengan supplier gitu. Dan menjaga hubungan baik ini intinya gimana kita memberikan kesan ke orang, bukan kesan ya, memberikan sikap dan perlakuan yang menyenangkan gitu. Menyenangkan, itu menjaga hubungan baik. Contoh. Secara fitrahnya kita nih, seneng nggak kalau kita dikasih hadiah sama orang? Seneng nggak? Makanya Nabi sendiri kan menganjurkan tahabu, harus suka saling memberi supaya ada rasa sayang, rasa cinta. Nah, itulah salah satu perintah untuk menjaga hubungan baik. Seneng nggak antum ditraktir? Seneng ya, tapi bukan berarti kita punya jiwa yang pengen ditraktir. Artinya jiwa kita tuh pengen nyenengin orang lain. Jadi bagaimana kita bisa menjaga ya hubungan baik dengan para investor yang ngasih modal ke kita, menjaga hubungan baik dengan vendor ya, supplier, menjaga hubungan dengan customer, semua dengan stakeholder, termasuk sahabat-sahabat kita. Nah, salah satu ajaran di dalam Islam kan tadi tahabu itu bisa menjaga hubungan baik. Kemudian saling berkunjung. Secara fitrah senang nggak dikunjungi? Senang nggak? Pertanyaannya misalkan Bang Oib sama Pak Akarji ini udah lama nih sahabat nih. Pernah nggak antum main ke rumahnya? Pindah terus. Pernah nggak antum main ke rumahnya gitu? Karena mohon maaf ya, ada yang bersahabat sudah lebih dari 5 tahun, antum kenal sama dia, kenal deket, sering ngaji bareng, taklim bareng gitu kan. Satu kecamatan, satu kabupaten gitu kan. Pernah nggak antum berkunjung ke rumahnya? Belum pernah. Antum tahu rumahnya dia? Nggak pernah. Itu tidak akan kuat hubungan emosionalnya. Terlebih lagi pada guru-guru kita. Antum pernah duduk di majelis Ustadz Fulan? Pernah. Udah berapa lama? 10 tahun. Pernah nggak berkunjung sowan ke Ustadz antum? Pertanyaannya kan sederhana. Belum pernah. Nah, ini nih. Berarti antum belum punya hubungan yang
emosional dengan ustadz antum, kunjungi ya Ustadz Fulan, kunjungi ke rumahnya. Paling jauh antum mengunjungi kemana? Ustadz yang antum kunjungi. Jember, udah pernah belum? Belum, anak udah sampai Jember. Ya. Ke Jogja, udah anak kunjungi Ustadz Ami, ya kan? Ke Jember, Ustadz Erwandi ke rumahnya. Jadi guru-guru kita kunjungi. Beda rasanya nanti. Apa sahabat-sahabat kita yang udah kenal dekat gitu. Anda belum pernah ke antum ya berarti ke rumah. Oh, udah pernah ke markas ya. Ke markas. Kunjungi. Karena itu akan menjalin hubungan baik. Ada hadisnya kan. Ketika sesama muslim, ya maknanya itu ketika berkunjung kepada saudaranya, nggak ada kepentingan bisnis, nggak ada, karena nggak ada kepentingan, nggak ada keperluan, nggak, karena bukan untuk omset, hanya berkunjung niat karena saling mencintai, maka pahalanya surga. Nah, cuman anjuran-anjuran seperti ini nih kita nih belum menjadi karakter, belum menjadi kebiasaan, gitu. Antum ngirim barang ke Kuningan, ditargetin tuh, ngirim barang ke sini, berkunjungnya ke sini. Setiap kota yang antum lewati, biasakan antum ada kunjungan yang bukan urusan bisnis, entah keluarga, saudara, guru kita, ataupun sahabat. Bisa nggak kira-kira? Misalkan ngirim ke Bandung, ngirim nih barang ke Bandung, sempetin, mampir dulu lah, berkunjung ke saudara atau ke sahabat atau ke keluarga, nanti akan bertambah keberkahan, ada pahala di situ gitu. Mumpung lagi di Bandung, mumpung lagi di Jakarta. Udah belum mentargetkan begitu? Targetin. Saya waktu baru pertama kali pindah ke Kuningan, target saya adalah mengunjungi semua guru dan semua teman-teman majelis. Saya kunjungi ke rumahnya satu-satu. Jadi hampir teman-teman ikhwan ini yang di Kuningan yang lama-lama ya, kalau yang baru belum pada kenal yang lama ini, sudah berkunjung. Berkunjung saja. Nah, sekarang saya udah lama nggak rutin berkunjung, soal mau program berkunjung saja keliling. Tapi kemarin udah berkunjung tuh saya sama Mas Adam ya, ke Emples, ke Hisana, ke Lajato, saya berkunjung. Jadi berkunjung tuh harus dijadikan agenda rutin. Apalagi sambil ngirim barang. Sini ke Kuningan, mampirlah ke Abu Rizal gitu. Hanya berkunjung. Setuju nggak nih? Coba terapin. Akan dahsyat nanti pengaruhnya. Sampai pernah saya berkunjung kepada seseorang, dia kaget. Ini orang hebat, maksudnya pengusaha, artinya bukan yang biasa kan gitu. Tapi dia kagetnya gini, merasa heran gitu. Saya berkunjung karena tidak ada kepentingan, karena nggak ada proposal. Karena dia berkomentar, biasanya orang yang berkunjung saya itu kalau ada perlu, kalau ada kebutuhan, kalau ada proposal, donasi, atau kalau ada kebutuhan. Nah, ketika kita berkunjung nggak ada kepentingan, itu namanya benar-benar memanusiakan manusia. Iya kan? Karena merasa inilah sahabat. Antum kalau nggak ada transaksi, jadi nggak berkunjung.
transaksi itu nanti muncul sendiri lah gitu, gak usah dipikirin. Ketika antum banyak berkunjung gitu kan, banyak yang antum kena, berkunjung aja. Bisa nggak kira-kira? Ya, Bang Oim. Sibuk. Ya. Ya. Ya Bismillah aja. Kalau kesini nggak ada, kesini. Sini nggak ada, kesini. Artinya rezekinya antum aja mau akan ketemu siapa. Niatin aja Bismillah, pengen membangun ukhuwah. Kalau keluarga membangun silaturahim, kan gitu. Berkunjung aja. Ya cuman adat orang timur kadang-kadang berkunjung kalau nggak bawa apa-apa suka malu. Kan hukumnya nggak wajib, hukumnya malu kan gitu kan. Tapi kalau udah biasa, biasanya ingat, karena nggak biasa aja. Karena nggak biasa, ya suka lupa. Biasanya saya juga kalau berkunjung, istri saya suka ngingetin, berkunjung dulu gitu kan. Karena saya kalau pergi safar itu sempetin berkunjung, begitu. Manfaatkan berkunjung, sehingga menjaga hubungan baik tadi ya, saling memberi hadiah, saling berkunjung. Ya. Dan yang ketiga, menjaga hubungan baik itu responsif. Harus jadi orang yang asik, mau mendengarkan. Kadang kita juga belum tentu bisa ngasih solusi. Ketika sahabat kita punya masalah, lagi galau, ya minimal mau mendengarkan, merespon. Kenapa antum seneng sama HP? Karena HP fast respon. Seneng banget tuh, anak kecil juga seneng. Karena fast respon. Ya. Dan kita juga menjadi orang tua itu akan senang kalau anak-anak kita fast respon. Adek, sini dulu, ntar. Adek, sini dulu, ntar. Lemot responnya kan gitu. Atau diem aja gitu. Semakin fast respon akan membangun hubungan yang baik. Ya sama dengan istri kita juga kan. Ya. Kalau kita manggil istri langsung siap. Waduh. Bikin kopi. Udah itu udah bikinin. Cepet banget. Belum diminta udah ada. Seneng nggak? Seneng. Belum diminta kopinya udah ada, Ustaz. Udah ngerti. Ini kan lebih cepat daripada gadget. Gadget. Fast respon. Membangun hubungan baik. Gitu. Ya sama melayani kayak gitu kan, bikin 1 jam nggak keluar seru ya kan. WA aku Om Mohib 3 hari mau dibalas. Padahal saya mau order 1 kintal gitu kan, misalkan ini mah contoh aja kan. Jadi fast respon. Ya sama, saya juga kan belajar untuk itu, fast respon. Ke anak kita fast respon, ke istri fast respon, ke karyawan fast respon. Kalau kita late, selalu biasakan minta maaf. Kayak kemarin kan, maaf saya lagi di luar di perjalanan misalkan, tadi belum bisa jawab, begitu. Dan mohon maaf kalau ada WA yang belum bisa saya jawab, karena WA tuh strukturnya tuh numpuk gitu ya, ke bawah gitu kan. Kalau nggak di chat ulang tuh nggak naik gitu kan. Kelemahan WA kan di situ. Ya 3 contoh aja lah menjaga hubungan baik. Tadi kita saling memberi ya hadiah ataupun raktir, silakan. Kemudian berkunjung dan merespon.
Ada teman kita ada masalah, antum peka respon. Kemarin saya ketemu Ferrari, karena dia pengen cerita, Anda ada masalah, udah antum ke Assalam habis asar cerita, saya dengerin, karena butuh orang yang mendengarkan. Ini masalahnya pelik, antum sebagai sahabatnya harus merespon, meskipun kita belum tentu bisa ngasih solusi, minimal kita support mental, support moral, mendoakan, begitu. Ketemu ngobrol gitu kan, wah teman saya udah lama nih nggak ngaji nih, kemana nih nggak nongol-nongol, respon, ada apa nih, barangkali lagi sakit, ya kunjungi atau telepon, antum kemana aja nggak nongol-nongol ngaji, antum sehat atau lagi kondisi sakit, kan begitu. Bisa jadi dia lagi sakit, nggak ada yang nengok, ya nggak ada yang tahu gitu kan. Soalnya pernah ada yang ya saya ngambek gitu kan, karena saya belum nengok gitu Pak, nggak ada yang nengok saya sakit, ya nggak ada yang tahu antum sakit. Kalau anda tahu ya kunjungi gitu, kan. Ya artinya komunikasi juga kan gitu. Nah ini 7 sikap ya, karakter yang perlu dibangun. Jadi personal brand itu bukan berapa antum tampil di media, itu mah hanya alat, benar? Alat, tapi karakter itulah yang dibangun, itulah personal brandnya. Kalau alat mah kan kita sering nongol di kajian ya dikenal juga, kita sering nongol di media ya dikenal juga. Jadi kalau namanya terkenal itu ya bukan tujuan, tapi itu mah proses aja, mengalir aja, mengalir, bukan tujuannya kita menjadi orang yang terkenal, kecuali kita mempromosikan barang kita supaya terkenal gitu kan, memang mau jualan kan gitu kan, tapi kita tuh dikenal gitu. Personal brand, apalagi investor, kalau udah berbasis investor biasanya orang melihatkan orangnya dulu sebelum produknya, sebelum perusahaannya. Ini orangnya gimana nih, disiplin nggak, taat nggak, kan gitu. Oke, ada pertanyaan mengenai 7M personal brand karakter building ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke budaya kerja. Baik teman-teman ya, dimanapun berada, ini alhamdulillah ada produk-produk teman-teman kita yang pelaku penggiat UMKM. Ada produk mochi ya, namanya apa deh? Mochi J gitu ya, Mochi J. Wah, khas banget Cirebon ini, Mochi J tuh. Perlu dicoba ini, Masya Allah nih. Ini teman-teman best di sini ada yang produksi Mochi J. Ada juga yang bawa produk susu ya, SR12. Ini saya langganan ini, udah habis 1 kotak kemarin. Ya, nanti yang mau ikut belajar silakan bisa bawa produk masing-masing biar kita bisa promosikan di tempat ini. Barakallahu fiik. Kalau anak nggak mungkin ya. Bawa ikan. Ya, antum digoreng dulu lah biar bisa dimakan. Harus solutif. Jangan berpikir antum tidak bisa berbagi gitu. Siap makan. Ya siap makan. Ya alhamdulillah ini teman-teman semua ada yang dari Kuningan, dari Cirebon, masing-masing sudah punya usaha yang berjalan. Ada yang bos herbal ya, distributor herbal, ada yang produksi dimsum Enako, ada yang Mochi J, ada saus dari Surabaya Group ya, Masya Allah. Ada yang jual beli ikan tuna tapi belum melihat wujudnya. Apa ikan terbang ya? Iya, Insya Allah ya.
Gara-gara Bang Lem tadi bilang gitu terus kepikiran dia ya. Kalau itu disebabkan Allah dimasukkan ke bukti kemasan silat itu. Iya, bisa, bisa. Iya. Kontainer 15 ton itu ada Saya siap kampung. Mas Kardi juga nanti bawa produknya, sampelnya. Jadi kita konsepnya ini teman-teman ya, saya sampaikan kita ini saling menguatkan, ta'awun alal birri wat taqwa, saling menguatkan, saling bantu, saling support. Jadi nanti dari tim TV radio kita ini akan bantu up ya, up iklan, up ke media produk-produk teman-teman yang punya usaha. Tapi silakan, tidak akan ditarik untuk biaya-biayanya. Tapi lagi kan, kita anjurkan tadi untuk menjaga hubungan baik, ya. Silakan untuk bisa infak berapapun antum bisa, supaya support operasional dakwah TV radio kita. Nah, ini juga kan salah satu program yang memang bagus untuk dikembangkan. Jadi bukan hanya dari sisi dakwah ibadah, dakwah akidah, tapi juga dari sisi dakwah muamalah yang seperti ini nih perlu disiarkan bagaimana ekonomi syariah ini bisa berkembang diterapkan di lingkungan kita. Ya Abo ya gitu. Silakan yang mau berinfak nanti sama Mas Adi ada nomor rekeningnya. Silakan. Infak itu harus dari hati yang memang kita ingin membantu ya di jalan Allah Ta'ala. Itu ya Mas Adi ya, saya bantu sampaikan. Mas Adi lagi. Kenapa jadi direktur yang lama? Mas Yayan. Itu gak dibenerin dari awal. Mas Yayan. Mas Adinya udah ini ya. Masih. Mas Yayan, Pak Yayan ini Pak Yayan. Itu Mas Trias sama tim di radio TV kita, Mas Yayan. Yang satu lagi siapa sih yang waktu ikut di Cilega kemarin yang nginep tuh, siapa satu lagi? Rifai dah yang ikut di base. Kemarin kan Mas Trias ada di base, lihat nggak Pak Bang? Mas Trias kan ada di base di Cilega sama Rifai ya yang nginep. Antum bangga kan nggak hadir ya? Aan ya, yang ngasih komando. Sama Abah John ya, sama Abah John. Yang nginep tuh sama Abah John. Ya ini lanjutannya ini. Jadi lanjutan base camp, kita langsung dari base ngopi. Baik, masuk ke materi budaya kerja. Nah, ini salah satu fundamental ya, pondasi membangun perusahaan itu budaya kerja, dan PR-nya akan terus menerus, tidak akan pernah selesai karena yang dibangun itu adalah SDM-nya ya, adalah SDM-nya. Semakin banyak karyawan ya semakin PR-nya semakin banyak karena membangun SDM-nya. Setiap orang atau setiap perusahaan silakan bikin budaya kerja yang positif ya, dengan istilah-istilah, dengan singkatan-singkatan. Ada yang membangun budaya kerja dengan prinsip 5M, ada yang 5S gitu kan, senyum, sapa, apa gitu kan, atau apa K3 gitu kan, atau silakan bikin, tapi yang sifatnya satu, budaya kerja itu kita bangun tidak melanggar syariat. Jangan sampai kita membangun budaya kerja mempersulit orang untuk ibadah sholat misalkan. Kan ini akan menjadi masalah. Ya ketika jam sholat, khususnya laki-laki malah nggak bisa sholat. Berarti budaya kerja yang kita bangun bertentangan dengan yang Allah ridhoi. Jangan sampai antum membangun suatu SOP atau budaya kerja di perusahaan, malah orang susah untuk beribadah. Ya kalau konsep di luar negeri kan tidak memperhatikan itu.
Makanya banyak teman-teman yang jadi TKI di luar ya, ada yang sampai nggak kuat, kemudian resign gara-gara susah sholat. Susah sholat. Tadi perusahaan Jepang, ada perusahaan apa. Tapi kan nggak semua perusahaan mempersulit untuk sholat kan gitu. Tapi kalau kita yang bikin perusahaan, budaya kerja dibangun yang pertama tadi, mempermudah orang untuk ibadah. Minimal ibadah yang wajib. Ketika dia sholat 5 waktu, ya bangun suasana kerja itu untuk sholat. Saya pernah berkunjung di pabrik manufaktur, Pak. Manufaktur spare part otomotif di Purwakarta. Pabrik besar, Pak, ribuan karyawannya. Itu azan berkumandang, berhenti. Berhenti karyawannya, berbondong-bondong ke masjid. Pernah nggak antum melihat pemandangan itu? Langsung tuh, kan ajib, merinding saya. Pemiliknya muslim. Ya kalau secara kerabat masih ada saudara, karena itu adik sepupu ibu saya yang pemiliknya menurut itu. Ribuan, Pak, terutama yang laki-laki tuh ke masjid. Masya Allah, perusahaan besar, bukan 10-20 karyawan, tapi bisa mengkondisikan budaya kerjanya ini tetap menjaga sholat 5 waktu. Nah, antum nih berhasil nih, dari satu sisi membangun budaya kerja untuk tetap menjaga ibadah sholat. Nah, jarang gitu, jarang. Iya, kan? Itu pesan besar. Kata-kata kan nanti nggak efisien, ngabisin waktu, kan begitu. Berpikirnya nggak produktif. Nah itu. Zuhur berhenti, Pak. Asar berhenti. Haji. Sekali istirahat. Asar berhenti. Saya lihat sendiri begitu. Ya, jadi jangan mempersulit orang untuk beribadah. Kondisi Ramadan misalkan, dibuat bagaimana kondisi budaya kerja kita itu karyawan kita atau semuanya bisa ibadah saum Ramadan. Ya, dikondisikan. Misalkan kalau terlalu panas misalkan, jadi kondisikanlah supaya bisa bertahan untuk tetap saum Ramadan. Mengkondisikan, mempermudah ibadah. Kemudian yang kedua, ya, budaya kerja ini, yang kedua adalah disiplin waktu. Nah ini PR kita nih, kadang kitanya sendiri susah disiplin. Ya, jadi Pak Jai, kita pernah ke Tasik ya, janjian jam 7. Oke, jam 7 kita tag udah. Pak, di sini standarnya kalau jam 7 berarti jam 7.30. Oh, gitu ya. Dan itu sudah jadi budaya. Jadi kalau ada kode jam 7 berarti kita kumpulnya jam 7.30. Oh, begitu ya. Kita yang salah berarti. Disiplin waktu. Ya, dalam Islam kita sudah dikondisikan, diajarin untuk disiplin waktu. Contohnya dalam ibadah sholat 5 waktu. Antum telat 15 menit, ketika qomat gimana? Udah bubar. Udah bubar. Gitu. Ya. Jadi kalau coba tanya pada diri kita sendiri nih. Kalau antum sholatnya masih sering masbuk, ya, tanya pada kita nih, kalau antum sholat 5 waktunya ya berjamaah itu masih sering masbuk, berarti masih bermasalah, masalah disiplin waktunya. Kalau sekali-kali masbuk mungkin karena ada penghalang, bisa jadi lagi azan mules gitu kan, aduh, tahu-tahu udah qomat kita, kan kondisional kayak gitu. Tapi kalau antum kebiasaannya masbuk, berarti membangun budaya kerjanya belum benar. Dimulai dari diri kita dulu. Itu dari sholat tuh. Nah, belum lagi
Kalau pertemuan, kalau rapat, pimpinan rapat nih Pak Yayan gitu. Ayo jam 9 teng. Kira-kira mulainya jam berapa? Jam 9. Harusnya jam 9. Harusnya. Nah, gimana nih? Harus membuat budaya disiplin waktu yang tepat. Kalau mau terlambat, ya udah terlambat yang disepakati aja kayak tadi kan. Jam 7 berarti jam 7.30. Ternyata itu udah kesepakatan. Tapi kalau saya menerapkannya toleransi 15 menit. Jadi kalau lebih dari 15 menit ya saya tinggal. Kalau ada uzur ya sampaikan supaya kita bisa nunggu. Kalau uzur kan sewaktu-waktu, bukan setiap waktu gitu kan. Jadi base camp ini ya bagusnya base ngopi ini kalau kita agendanya jam 9.30, toleransi jam 9.45 lah hadirnya. Paling telatnya mulai jam 10. Hadirnya 9.45, 15 menit terlambatnya. Tapi toleransi itu jangan selalu dipakai sebagai rukso terus menerus gitu kan. Ya, artinya kembali ibaratnya gini, kita kan masbuk dalam sholat, toleransi itu sampai ruku masih dihitung sholat 1 rakaat. Nah, gara-gara antum dikasih rukso sama Nabi, ruku itu masuk hitungan sholat. Jadi setiap antum sholat berjamaah, pas ruku terus gitu kan. Jadi masbuker. Itu yang terjadi mindsetnya anak-anak. Anak-anak udah di masjid nih. Nanti nunggu ruku katanya. Nunggu ruku kan kehitung sholat. Nah, ini kesengajaan, ini bahaya, akan menjadi karakter. Ya, keutamanya ya takbir bersama imam gitu. Syukur-syukur kita bisa sholat qobliyah, ya kan? Nunggu qomat. Nah, pahalanya lebih banyak. Jadi naik kelas lah gitu. Yang tadinya masbuker gitu kan. Naik kelas gitu kan. Bisa ya gitu ya. Dimulai dari kita nanti ke karyawan juga yang paling harus diterapkan disiplin waktunya, jam waktu datang, jam waktu pulang, jam kapan melayani, dan itu PR banget di Indonesia. Setuju nggak Pak? PR banget. Budaya itu kan budaya kerja kita ini, masalah waktu itu, disiplin waktu masih kalah lah gitu kan. Ya harus mulai dari kitanya. Yang ketiga, budaya kerja berhubungan dengan K3, kebersihan, kerapihan, kenyamanan. Itu budaya Pak. Ya mohon maaf ya, ada selentingan omongan lah yang mungkin bisa benar bisa salah. Kok kalau ke masjid kesannya masjid itu jorok, kalau ke toilet apalagi, toilet masjid besar, pas masuk toilet bau Pak, bau pesing, klosetnya nggak dibersihin berapa lama, apa kesannya berarti? Kesannya nanti Islam itu jorok. Nah ini akan membangun budaya yang tidak menyenangkan. Ya. Kebersihan tuh benar-benar jadi budaya kerja yang harus menjadi prioritas. Malah ada yang pernah menyampaikan dalam manajemen ISO itu yang dicek tuh toiletnya dulu katanya Pak. Kalau toiletnya udah benar bersih, baru yang lain katanya gitu. Toiletnya dulu gitu kan. Ya kita ini belum perhatian. Padahal Nabi kita ya Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya K3 itu dimulai dari diri kita sendiri. Nabi itu bersolek, ya kan? Bawa minyak wangi, bersih. Bahkan Nabi bawa sisir, rapi, ya kan rapi berarti. Nah, Nabi sendiri mencontohkan untuk diri kita itu bersih, rapi, bawa minyak wangi. Kurang apa lagi coba Nabi ngasih contoh? Ke diri kita sendiri udah K3 gitu. Bersih, wangi, enak dilihat, rapi. Karena harus menjadi pribadi yang tadi menarik dan
menyenangkan. Ya. Itu yang ketiga, mengenai K3, kebersihan, rapi, tertata dengan baik, estetik. Kalau bahasa sekarang mau ya estetik, enak ditempok kayak gitu, enak dilihat gitu kan. Nyaman itu dirasakan ya, nyaman itu dirasakan. Kalau gerah kan nggak nyaman, kena sinar matahari kan nggak nyaman, bau apa nih nggak nyaman, dirasakan. Jadi baunya juga seger, nggak kepanasan, nggak terlalu dingin, diberikan kenyamanan gitu. Jadi budaya kerja tadi yang pertama apa? Memudahkan untuk beribadah, ya, atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Antum bikin kebijakan silakan, tapi tidak bertentangan dengan syariah. Salah satunya tadi mempermudah untuk ibadah. Yang kedua, disiplin waktu. Yang ketiga, K3 itu kebersihan, kerapihan, kenyamanan. Yang keempat, ya, terbuka atas saran atau komplain, tidak menutup diri dari saran dan masukan. Karena kalau kita menutup diri, ya sulit kita menilai diri sendiri apa yang kurang dari diri kita. Gitu kan. Jadi antum jangan mudah tersinggung, sakit hati kalau ada orang yang mengkritisi produk antum atau pelayanan antum. Jangan baper lah, bahasa kita jangan baper. Dan kita juga tidak bisa memastikan atau mengendalikan orang cara mengkritisinya, ini yang sulit. Kadang ada yang mengkritisinya pedas, ada yang pedas banget gitu kan, ada yang saklek, ini gak enak banget gitu kan. Ya susah, itu kan orang lain, kita nggak bisa ngontrol, tapi kitanya ya berusaha untuk tidak baper. Oke Pak, baik Pak, sarannya saya terima. Ya lewat mana pulangnya nih? ya, tapi kan customer tuh ya udah punya caranya masing-masing. Tapi kita sebagai pedagangnya, ya, yang penting nggak baper. Menerima komplain. Kalau antum menutup itu, akan sulit memperbaiki. Yang terakhir, ini udah azan yang terakhir. Yang ke berapa? 5. Yang sampai 5 aja dulu lah. Ya. Perbaikan yang terus menerus atau evaluasi. Sampai kapan? Tanpa batas. Karena evaluasi itu akan mengalami penyesuaian. Yang sekarang bagus belum tentu suatu saat tetap bagus. Karena trennya aja bisa berubah. Ya kan? Selera orang bisa berubah, tren bisa berubah, demand-nya bisa berubah. Selalu evaluasi. Ya. Karena banyak perusahaan yang sudah besar akhirnya tumbang karena tidak menyesuaikan. Ya, kayak dulu pernah Nokia gitu kan, tumbang gitu kan. Jadi evaluasi yang terus menerus. Apa istilahnya Aboy? Continuous evaluasi yang terus menerus. Ah, itu. Jangan merasa puas di situ. Terus penyesuaian. Jadi SOP itu nggak ada yang namanya SOP baku plek. Dalam bisnis nggak ada. SOP yang baku plek itu dalam ibadah. Sholat duhur 4 rakaat ya sudah, nggak usah dirubah gitu. 4 rakaat. Tapi kalau dalam muamalah dia fleksibel, merevisi terus. Ya, bisnis itu direvisi. Gitu. Cukup 5 dulu ya. 5, membangun budaya kerja. Yang pertama tadi prinsip-prinsip syariah ya, memudahkan untuk ibadah. Yang kedua disiplin waktu. Yang ketiga K3. Yang keempat terbuka komplain ya, saran. Yang kelima
perbaikan yang terus menerus. Ya 5 juga udah banyak, susah ngamalinnya kan, berat jalaninya tuh. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman ya, insya Allah. Yang penting kalaupun belum bisa semuanya kita lakukan, tapi jangan tinggalkan semuanya, satu-satu aja kerjain. Ya alhamdulillah rabbil alamin.